Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang telah memuliakan kita, makhluk manusia, melebihi daripada makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Diciptakannya dunia dan isinya, bahkan akhirat dengan pelbagai nikmat dan azabnya, wal'iyadzubillah, juga Allah sediakan dan Allah peruntukkan bagi makhluknya yang bernama manusia dan jin tentunya. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada kita manusia. Sekaligus menunjukkan sebagai tanda betapa besar cinta Allah kepada manusia. Tidak cukup dengan itu sahaja, bumi langit dan isinya, akhirat dengan segala nikmat dan siksanya, diperuntukkan untuk manusia, bahkan sebagai tanda cinta Allah kepada kita, diutuskannya para utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan panduan hidup, jalan yang mesti dilalui oleh kita sesuai dengan kehendaknya. Jika kita manusia mengharapkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Puluhan bahkan ratusan manusia yang dipilih olehnya bagi menyampaikan apa yang dia Allah kehendaki untuk manusia lakukan, menyampaikan kepada manusia apa yang manusia mesti tinggalkan sesuai dengan apa yang Allah kehendakinya. Bahkan para malaikat pun
ditugaskan oleh Allah untuk memberikan khidmat kepada manusia. Dengan pelbagai tugas yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan olehnya. Lagi-lagi, itu semua untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Maha suci Allah daripada mendapatkan manfaat dari kebaikan hambanya, dari ketaatan hambanya. Maha suci Allah daripada tertimpa madarat akibat kejahatan hambanya. Bila kita selalu merenung perkara ini, ya mas sekalian, sebetulnya tidaklah susah bagi kita, tidaklah berat bagi kita untuk mencintainya. Untuk terus menanamkan rasa takut berjauhan dengannya, apalagi kehilangannya. Semakin kita dapat melihat, menyadari, sekaligus merasakan betapa banyaknya anugerah, rahmat, sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita, diberikan pada kita. Maksudnya semakin mudahlah hati ini tergerak untuk terus mendekatinya. Takut menderhakainya. Ingin sentiasa dan selalu dekat dengannya. Khawatir berjauhan darinya. Apalagi kehilangannya. Bolehlah kita simpulkan sebagai firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung, mengira nikmat Allah yang Dia anugerahkan pada kamu, kamu tak mampu nak menghitungnya. Sebut apa saja. Apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang didengar oleh telinga kita, apa yang kita rasa dengan lidah kita. Duduk diam kita, bergeraknya kita, berjalannya kita, celik mata kita, segalanya. Itu adalah nikmat. Berapa kali Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah, puluhan kali, lebih 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan peringatan sekaligus teguran yang sangat keras. Kalau bahasa kasarnya lah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai jin dan manusia, coba aku cabar kamu. Tunjukkan satu nikmat sahaja yang ada pada dirimu, daripada kamu hidup sehingga sekarang, yang bukan daripada aku. Itu bahasa umumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu merasa mampu berdiri. Kamu fikir itu bukan nikmat aku. Kamu boleh makan dan minum. Kamu fikir itu usaha kamu semata-mata, bukan nikmatku. Kamu boleh tidur nyenyak. Kamu boleh bangun pagi hari. Kamu boleh meraih cita-cita. Kamu dapat menggerakkan jari-jarimu. Apa kamu fikir itu adalah kehendakmu?
Semua itu adalah kehendak-Ku. Semua itu adalah nikmat-Ku kepada kamu. Dan sebagai orang yang sangat mencintai Allah, pasti tidak ada nikmat yang Allah berikan pada kita di hidup ini, dalam hidup ini, yang kita anggap remeh, kecil. Semuanya besar belaka. Mampu tidur, mampu mengantuk, mampu bercakap, mampu menyuap walaupun sesuap nasi, mampu bernapas. Tidak ada nikmat yang kecil, semuanya besar belaka. Kerana bila kita menganggap ada nikmat yang kecil yang Allah berikan pada kita, ya pasti akan cenderung meremehkannya. Bagaimana mungkin kita meremehkan pemberian Allah yang maha besar? Secara logik, mungkinkan Allah yang maha besar, maha mulia, maha suci, memberikan sesuatu pada hambanya benda yang remeh, temeh? Sedangkan manusia yang kaya raya, dermawan, berjawatan tinggi, penguasa di dunia, itu pun kalau beri hadiah pada orang lain, bukanlah benda yang kecil. Kalaupun ia benda kecil dari segi nilai ekonomi, pasti dianggap besar oleh si penerimanya. Jamaah katalah, kita katalah mendapat hadiah. Ya, sebenar apa kita tak tahulah. Dan hadiah itu hanya dibungkus dengan dalam bungkusan yang sangat sederhana. Dalam bungkusan itu isinya ya hadiah hanya ya sehelai umpamanya, sapu tangan umpamanya. Sehelai sapu tangan, mandil, tuala kecil, sapu tangan, mandil, handkerchief. Yang harganya pun mungkin itu ada kedai RM2 mungkin. Memang hanya RM2. Kecil kan? Kalau kita melihat nilai ekonominya. Tapi coba kalau sapu tangan yang kita terima itu, si pemberinya adalah Raja Arab Saudi ke? Sultan Brunei ke? Ada cop, ada mohor di raja, ada signature resmi baginda. Apa kita anggap remeh? Mungkin kita akan simpan, mungkin kita akan buat frame, kita akan gantung. Dan mungkin kita akan tunjukkan kepada siapa orang yang datang ke rumah. Ini hadiah, saya bertuah. Orang sekecil saya tiba-tiba diberi hadiah oleh tuanku. Dia tidak melihat nilai ekonomi handkerchief itu. Ia menjadi sangat besar karena pemberinya adalah orang besar. Ya. Pemberian itu dianggap sangat bernilai, sangat besar artinya. Kerana yang memberinya orang besar. Sekarang. Kata Allah tadi, Fabi ayyi ala'i rukatiban. Coba yang mana satu, tunjukkan pada aku, wahai jin dan manusia. Nikmat mana yang kamu nak dustakan? Nikmatku yang mana yang kamu fikir bukan daripada aku? Tolong tunjukkan. Kita gagal. Sebab itu kalau kita menganggap nilai itu, nikmat itu kecil, alah, itu aja. Untung sikit aja. Alah, bukannya banyak sangat. Mana kita gagal melihat siapa pemberinya. Bila kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui pemberiannya, jangan sengaja melihat pemberiannya. Lihat siapa yang memberi. Yang memberi adalah zat yang akbar, al-azim, subhanallah. 99 sifatnya. Takkan bagi benda yang kita
tiba-tiba kita anggap remeh. Sedangkan saya kata, jika zaman Tuhan dapat kasut Jepun sekalipun, yang harganya RM4, tapi itu hadiah ikhlas daripada katalah yang di Pertuan Agung, atau Raja Dunia, ada cop, ada mohor, ada signature. Tak tahu macam mana kita nak menghargai. Bahkan kita merasa terlalu kerdil di hadapannya. Itu cara membangkitkan mahabbah. Lihat pemberinya. Jangan terlalu melihat apa yang diberikannya. Coba kalau melihat apa yang diberikannya, kalau sesuai dengan kehendak kita, kita seronok. Kita suka. Jika ia tidak sesuai dengan pemberiannya, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita tak suka. Dan itu bahayanya, mas sekalian. Bukan begitu caranya. Paham ya? Orang kan begitu. Melihat pemberian nikmat itu. Kalau ia sesuai dengan kehendaknya, wah, gembiranya luar biasa. Tapi jika yang dia dapat itu tidak sesuai dengan kemauannya, kecewa, menyesal, meremehkan. Dia lupa apa yang dia terima itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan permintaannya atau tidak. Tetap saja yang memberinya itu Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Allah yang Maha Besar. Karena yang memberikan itu maha, maka pemberiannya, anugerahnya pasti juga maha. Wajib kita lihat sebagai maha. Begitu maksudnya. Dengan begitu, hidup akan sentiasa dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Ingin terus dekat dengannya. Takut berjauhan dengannya. Apalagi kehilangannya. Jemaah sekalian. Karena sudah agak lama kita cuti. Saya ingin tekankan ini. Poin ini saya ingin tekankan. Semalam kita baru merayakan hari kemerdekaan. Hari kebangsaan, hari Malaysia merdeka dari penjajahan. Dan itu bukan nikmat kecil, itu nikmat besar. Kemerdekaan nikmat yang besar. Wajib kita syukuri. Ya, betul. Kita selalu dengar bila ulasnya kemerdekaan di sana, hakikat kemerdekaan yang sebenar diceritakan. Sarah di sana, Sarah di sana, Sarah di sini. Kemerdekaan yang sejati ialah bukanlah sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan sejati itu yakni bila manusia sudah bebas, merdeka daripada memperhambakan diri kepada manusia, menjadi memperhambakan diri kepada Allah. Itulah merdeka yang sebenar. Betul. Betul. Jadi sebenarnya ucapan yang sangat populer, semua orang tahu, saya kira semua kita tahu. Itu adalah ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada panglima perang. Yang dilantik oleh Rustum. Qaidur Rum. Panglima perang Rum. Ketika disuruh untuk menemui sahabat Nabi yang Nabi utus, nama Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah berdialog agak panjang lebar, saat berdakwah kepadanya. Satu ucapan yang popular sekali, yang kemudian ini dipahami oleh kebanyakan orang Islam sebagai arti kemerdekaan yang sebenar. Kata Sa'ad, Allahu ibta'athna linukhrija man nasya' liyukhrija man syaa' min ibadih min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Betul, itu tidak salah. Sejarah mencatat.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kita, mengutus nabi kami, juga nabi mengutus kami datang ke diri kamu ini, wahai pemerintahan Rum, wahai Rustum. Tujuan kami yakni karena kami hendak mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki. Kami nak mengajak, membebaskan siapa di antara kamu yang Allah kehendaki daripada memperhambakan diri kepada makhluk, manusia, kepada memperhambakan diri kepada Tuhan makhluk, yakni Allah. Itu kemerdekaan sebenarnya. Iya, betul. Tapi bagaimana mungkin kita akan memerdekakan, menghambakan diri semata pada Allah jika kita tidak dapat kemerdekaan daripada dijajah. Nabi dan umat Islam di Makkah itu dijajah sama tidak kuasa. Susah nak melaksanakan ibadah. Luar biasa susahnya. Terpaksa suruh-suruh. Baca Quran pun tak, susah. Tak berani nak kuat-kuat. Ramaikan orang Islam yang suruh-suruh di Makkah dahulu. Kalaupun ada ibadah, perintah wajib yang Allah perintahkan pada umat Islam di Makkah, yang mesti dilakukan apa dia? Puasa. Puasa itu malah difardukan di Makkah. Karena bila orang mukmin puasa, tak ada orang tahu. Bolehlah suruh-suruh. Takkan diganggu oleh orang kafir. Sebenarnya ibadah yang boleh dilihat dari segi luaran, contohnya sholat diwajibkan di Madinah. Kita boleh bayangkan bagaimana jika Allah katalah wajibkan sholat di Makkah ketika Nabi masih di Makkah dan mewajibkan puasa baru selepas hijrah ke Madinah. Mungkin ramai orang Islam yang kena tala oleh orang kafir. Karena orang kafir merasa terganggu. Melihat orang Muslim, apa ada orang Muslim buat kacau aja. Susah kami nak memuliakan Tuhan-Tuhan kami. Di sekeliling Kaabah, dalam Kaabah. 1 hari 5 kali pun. Ditala mereka. Ibnu Mas'ud pun dipukul oleh Abu Jahal. Karena hanya kerana membaca Al-Quran dengan kuat. Orang kafir masih terganggu. Tengok. Dan keadaan masih dijajah. Allah maha bijaksana, tak apalah. Solat diwajibkan nanti bila dah merdeka. Sebab kalau dia solat, nampak gerakan, tak ada orang kacau. Di Makkah diwajibkan puasa. Betul, kalaulah merdeka yang sebenar itu ada membebaskan diri pada mengabdi pada manusia. Kepada mengabdi kepada Allah semata, betul. Tapi jangan remehkan erti kemerdekaan daripada penjajah. Itu nikmat yang besar. Bagaimana susahnya Nabi Musa menyeru umat manusia, kaumnya sendiri bahkan, mengabdikan diri hanya pada Allah ketika masih di Mesir. Betul? Memang Nabi Musa ingin membebaskan Bani Israel daripada memperhambakan diri kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Tapi susah ketika masih di Mesir. Maka Allah suruh Musa, bebaskan dulu wahai Musa, umat dan kaum daripada penjajahan Fir'aun. Ya, sehingga Musa kalau dalam bahasa sekarang dikenal sebagai bapak kemerdekaan Bani Israel. Setelah bebas, merdeka, ya Nabi Musa lebih mudahlah mengajak umatnya memperhambakan diri hanya pada, walaupun umat mereka degil, itu cerita lain. Cerita lain. Tapi sekarang sudah bebas, merdeka. Nak melaksanakan syariat Islam, merdeka. Bagaimana hendak melaksanakan syariat jika kita masih di bawah penjajahan? Saya tolong dihargai betul. Nikmat kemerdekaan. Syukuri betul. Diisi betul-betul. Bak kata orang, merebut kemerdekaan susah.
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan lebih susah. Dan kita sebagai orang Muslim, mari kita isi kemerdekaan negara kita ini dengan iptek dan imtak. Saya besar bagi saya sendiri. Mari kita isi, ikut mengisi arti kemerdekaan ini dengan iptek dan imtak. Iptek mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan ilmu, sehingga kita dapat memajukan masyarakat dengan dalam pelbagai bidang. Ilmu apa sajalah. Ilmu pertanian, ilmu perindustrian, ilmu teknologi, ilmu komunikasi, ilmu macam-macam. Dan imtak, iman dan takwa. Itu kewajiban kita. Setiap kita wajib merasa wajib ikut memberi sumbangan bagi mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisinya dengan ilmu, penguasaan terhadap ilmu dan teknologi, dan meningkatkan imtak, iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sengaja ini saya jadikan mukadimah pagi hari ini karena sudah agak lama kita bercuti. Mudah-mudahan kita akan terus mempunyai kesadaran dari hal seperti ini. Karena memang seperti mana yang telah sedia maklum, mahabbah itu yakni kaitan dengan a'malul qulub, berkaitan dengan perbuatan hati. Sehingga tidak mudah untuk menyamaikannya, untuk menanamkannya. Tidak mudah. Karena ia berkaitan dengan hati. Walaupun ia tidak mustahil. Tidak mudah, tetapi dia bukan mustahil. Sulit dan susah, tetapi ia sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Jamaah sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih. Dan tempoh hari kita telah mulakan pelajaran kita muka surat yang ke-30. Buku, kalau yang ada buku, muka surat yang ke-30. Amalan yang dapat mendatangkan kecintaan daripada Allah. Hadis itu telah kita pelajari sama. Yakni hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad daripada sahabat Mu'adz bin Jabal. Secara ringkasnya saya ulangi. Nabi SAW bersabda, memberitahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, haqqat mahabbati, berhak seseorang itu akan mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan cinta Allah kepada baginya? Yang pertama, saya tidak perlu mengulangi ya penjelasannya karena sudah jelaskan, saya sebut saja. Al-mutahabbina fi, orang yang saling cinta mencintai sama muslim semata-mata karena Allah.
Tolong menolong sesama muslim semata-mata karena Allah. Hormat menghormati semata-mata karena tidak punya apa-apa kepentingan. Kenapa kamu sayangi dia? Kenapa kamu hormati? Ya karena dia muslim, saya muslim dan Allah suruh. Sudah. Ini bukan main susah, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini mungkin betul apa yang dikatakan oleh syair Arab. Bukan hadis Nabi, syair Arab. Dahulu pernah saya sampaikan. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fakulun nasi khalani. Jika hartaku berkurang, aku jatuh bankrupt. Aku dah tak ada kuasa lagi. Hilang kuasa. Fala khillun yusahibuni. Tak ada orang yang mau berkawan denganku. Jangankan ada orang mau ingin berkawan dengan aku. Yang telah jadi kawan pun lari meninggalkan aku. Tapi wa in zada mali fakulun nasi khalani. Tapi bila hartaku bertambah, aku makin berkembang, ekonomiku semakin bagus, jawatanku semakin naik, makin tinggi, kuasaku semakin besar. Fakulun nasi khalani. Semua orang berebut, berbondong-bondong ingin berkawan dengan diriku. Semua orang nak berkawan. Zaman sekarang kan begitu. Yang di landasan persahabatan, seringkali landasannya ini macam filosofi gula dan semut itulah. Di situ ada gula, di situ banyak semut. Gula tak ada, semut lari. Hari ini kawan, esok jadi lawan. Apa punca? Pasti ada kepentingan pribadi. Nah, persahabatan itu tidak akan kekal. Wah, ganjarannya sangat besar. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, cintailah hamba-hamba Allah semata-mata karena Allah. Jika kita mau Allah tolong kita, bila kita susah, tolonglah saudara muslim yang susah, semata-mata karena Allah, bukan karena ada kepentingan. Tengok hari pernah saya sampaikan kan satu kisah, itu hanya kisah lah ya. Ya kisah apa ulama ya mas kan. Ya, ulama ini mungkin kisahnya ya sama ada kisah yang bersanad atau mungkin hanya semacam anekdot. Seorang alim di kampung tidak disukai oleh seorang. Orang yang ada orang tak suka, lalu ingin menyakiti si alim ini. Dia jemput datang ke rumah, dijemput makan. Si alim ini datanglah, dijemput makan. Kan ada dalam hadis. Hakul muslim, ada muslim situn, hak orang Islam, orang Islam ini. Idza da'aka bila kawan jemput, datang. Itu kan agama yang suruh. Jadi si alim ini ngerti hadis. Oh, saudara muslim kami jemput, datanglah. Itu hadis, itu sunnah. Bukan sekadar wajib jawab ya. Datang, berusaha datang. Kecuali ada urusan. Datang ke rumah yang jemput. Tidak yang jemput itu karena niatnya tak ikhlas saja nak menyakiti. Tuan Alim. Tak jadilah. Kenduri tak jadi. Ini bahasa mudahnya. Tak jadi kenduri lah. Ada hal. Ya, baliklah si Alim. Makanan pun tak dapat kan memang tak disediakan. Lain kali jemput lagi. Niatnya nak menyakiti lagi. Si alim datang juga. Kata jemput ke majlis kenduri, majlisnya tak jadi. Batal lagi. 3 kali dijemput, 3 kali batal. Karena niatnya memang bukan ikhlas nak jamu si alim. Saja nak menyakiti. Dia datang pergi balik. Kali ketiga datang. Tuan rumah yang menjemput yang niatnya jahat ini, rasa pelik.
Melihat si alim yang datang ni dengan ceria, dengan happy, tak ada muka sedih, tak ada muka kecewa. Saya tanya Tuan Alim minta maaf banyak-banyaklah. Sebab kami menjemput ni bukan nak jemput makan, tak ada pun. Saja nak pergi Tuan Alim. Tapi kerana Tuan wajah tak berubah, tetap tenang, tetap happy, tak rasa kecewa. Apa rahsianya? Sedangkan niat kami itu nak menyakiti Tuan Alim. Kata si ulama, begini saudaraku, bagaimana aku kecewa? Niat aku yakni mengamalkan suruhan agama. Kami datang ini bukan semata-mata kamu menjemputku. Kami datang ini semata karena agama kami, Rasul kami, Muhammad SAW kekasih kami, yang menyuruh diri ini datang memenuhi jemputan kamu sebagai saudara Muslim kami. Dan kami telah berjaya. Engkau jemput, aku datang. Mana aku telah berjaya memenuhi perintah Nabiku. Adapun kamu jadi menjawab tidak, itu urusan kamu. Kamu jemput lagi kali kedua. 3 kali aku telah mengamalkan suruhan Nabi. Bagaimana aku kecewa? Niat aku datang ini memenuhi perintah Nabi. Bukan semata memenuhi jemputan kamu. Bahkan kalau aku tidak memenuhi penjemputan kamu pun, kerana semata-mata ikut suruhan Nabi. Dapat makanan atau tidak, itu urusan kamu. Mampu kita macam itu? Itulah namanya mutahabbi nafi. Susah je mas sekalian. Lebih susah dari qiyamul lail, percayalah. Dan ada dalam hadis yang telah kita pelajari, 7 golongan yang ada di bawah naungan Allah, kan satu di antaranya orang yang seperti ini ya. Haqqat mahabbati al-mutawassilin nabi. Yang kedua, yang berhak mendapatkan kasih Allah yakni mutawassilin. Yakni orang yang saling menyambung silaturahim. Bukan saling memutuskan. Hanya karena berbenturan kepentingan. Sudah putus. Nampak saja rukun. Bak kata maksud apa? Tidur aja sebantal, mimpi lain-lain. Menakutkan je mas sekalian kalau kita membaca kehidupan hari ini dengan kacamata agama, menakutkan sebetulnya. Menakutkan. Menakutkan karena yang nampak itu memang tidak baik, benda tidak baik dan dipaksakan tidak baik, itu senang. Lebih menakutkan bila sebetulnya benda itu tak baik sebab hatinya kotor, tapi dinampakkan baik, itu lebih menakutkan. Macam mana tidak pernah dapat limpahan kasih sayang Allah? Rezeki Allah tetap bagi. InsyaAllah Allah yang bagi rezeki kita. Kesihatan Allah bagi. Makan minum Allah bagi. Musim hujan, hujan turun. Tiba musim kemarau, ya tak ada hujan. Pokok ditumbuhkan. Tanam buah-buahan, Allah tumbuhkan. Itu rezeki. Tapi apakah itu sebagai bukti Allah mesti mencintai orang itu? Belum tentu. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu kaitannya dengan apa yang dalam hati. Mahabbah mutawasilah. Haqqat mahadil mutanasihin. Berhak bagi orang kasih sayangku. Siapa orang itu? Mutanasihin. Orang yang hatinya tulus, ikhlas. Tak menyimpan dendam, tak menyimpan dengki, tak menyimpan khianat, tak menyimpan niat untuk mencantas orang. Tikam dari belakang, misalnya tikam belakang. Gunting dan lipatan, menipu, memperdayakan, curang. Tak ada. Yang ada yakni nasihah. Hatinya bersih. Mutanasih itu mana orang saling tidak menyimpan perasaan yang tak baik ya, daripada nasihat. Bukan saling menasihati, ingat mengingati ya. Saya memilih makna yang kedua. Nasihat di sini taubatan nasuha daripada nasuha itu. Haqqat mahabbil mutabadzilin. Dan juga berhak kasih sayangku kata Allah bagi mereka yang saling berkorban semata-mata karena aku.
mementingkan orang lain atas kepentingan dirinya semata-mata karena dia. Kalau dalam bahasanya lebih tinggi, lebih bahagia hatinya melihat dapat menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, berkorban untuk orang lain. Walaupun dengan sebab itu, ia susah. Dia tak terpenuhi hajatnya. Apa yang penting hajat orang lain. Jadi itu pernah saya katakan bagaimana sahabat menjamu tetamu Nabi itulah. Sahabat yang menjamu tetamu Nabi dalam surah Al-Munafikun itulah. Coba dilihat di sana itu ya. Ini bukan surah Munafikun, surah apa itu ya? Al-Hasr ya, surah Al-Hasr. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang nanti bukan iri lah. Para nabi, para syuhada, iri. Masya Allah. Ada ya manusia seperti itu. Wah, dia bukan golongan nabi. Dia bukan golongan siddiqin. Dia bukan golongan syuhada. Tapi Allah takkan di mana di minbar, tempat yang tinggi. Meja utama ibaratnya. Artinya dapat kemuliaan yang para nabi pun iri. Para siddiqin pun iri. Ini kan tidak perlu modal kan? Saling cinta mencintai karena Allah. Saling menyambung silaturahim semata karena Allah. Saling ikhlas, tidak menyimpan niat yang tidak baik dalam hati semata-mata karena Allah. Saling berkorban semata-mata demi kepentingan orang lain semata-mata karena Allah. Dan ini tidak perlu apa ya istilahnya. Ya tidak perlu modal. Kalaupun ada perjuangan, iya. Ada perjuangan yakni apa dia? Mujahadatun nafsi. Lawanlah kehendak hawa nafsu itu. Kehendak hawa nafsu itu. Jamaah sekalian, dan hadis yang kedua di dalam buku itu, buka surat 31, hadis tentang cinta. Kalau tadi dapat cinta Allah bila kita amalkan, hadis yang kedua, muka surat 31, itu bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini. Sebab cara untuk mendapatkan cinta Rasulullah, caranya macam-macam. Dalam siri yang lepas telah kita pelajari sama. Tetapi dalam hadis ini, kita bicara dalam hadis ini ya. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni coba tengok hadis muka surat 31. Di atas itu ya. Mudah-mudahanlah kita dapat beramal dengannya. Hadis ini hadis sahih jemaah sekalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena begini ya. Bila kita merenungkan jemaah sekalian. Agama kita ini yang disebut agama rahmah. Dan Nabi yang membawanya pun sebagai Nabiur Rahmah. Nabi Rahmat, agama pun agama rahmat. Salah satu buktinya ialah bahwa agama satu agama rahmah dan Nabi Muhammad yang bawa pun ya Nabi Rahmah. Bahwasanya dalam agama Islam itu, ajaran dalam agama Islam itu, yakni kita disuruh untuk melakukan amalan yang relatif mudah.
amalan yang relatif ringan, amalan yang relatif macam sederhana, tetapi diberinya balasan yang luar biasa. Itu salah satu ciri agama rahmah. Ditunjukkan kepada kita amalan yang dikatakan relatif mudah, ringan, macam amalan yang biasa-biasa sahaja, tetapi diberikan, dijanjikan ganjaran yang Masya Allah, yang luar biasa. Ini agama rahmah, agama sayang. Maklum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa makhluknya yang bernama manusia ini makhluk yang lemah. Kan khuliqal insanu dhaifan. Manusia dicipta lemah, negara lemah. Dahlah makhluk yang sifat sebenarnya jadi lemah, kemampuan dan keupayaan yang Allah berikan kepada manusia ini antara A, B, C, D tidak sama. Ada yang diberi kemampuan besar, lebih banyak. Ada yang diberi kemampuan hanya sedikit. Kalaulah amalan-amalan yang membolehkan orang masuk surga itu, Allah tekan amalan-amalan yang berat-berat belaka, bagaimana manusia yang tak punya kemampuan? Coba. Bagaimana mereka manusia yang tidak punya keupayaan? Ya nampaknya hanya bermimpi lah masuk surga. Mungkin dia akan kecewa. Ya Allah, kenapalah engkau janjikan surga buat kami. Kemudian engkau tetapkan syarat untuk masuk begitu berat sekali. Sehingga kami tak mampu nak buat, ya Allah. Kalaulah begitu caranya, nanti surgamu hanya dihuni oleh mereka yang kaya-kaya saja. Karena kau wajibkan masuk surga, mesti banyak wakafnya. Kalaulah untuk masuk ke syaratkan, mesti orang yang mati syahid, ya Allah, hanya orang tertentu sajalah yang boleh masuk surga. Kalaulah surga kau sediakan hanya bagi mereka yang rajin sholatnya, rajin puasanya. Macam kami ini, macam mana ya Allah? Tak mampu nak rajin sholat, rajin puasa seperti mana dia orang. Ada puasa sunatnya, ada puasa sholat sunatnya, ada infak sunatnya. Kami tak mampu ya Allah. Bukan kami tak mau, kami tak mampu. Nampaknya orang seperti kami tak akan masuk surga. Coba, kalau hingga adalah manusia yang berpikir begitu. Maha suci Allah daripada zalim ya mas sekalian. Itu Allah bagi tahu kepada kita melalui nabinya ada amalan-amalan yang membolehkan orang masuk surga, dicintai oleh Allah, dicintai oleh nabinya. Dan amalan itu amalan yang mudah, yang ringan, yang nampaknya biasa-biasa saja. Ini wajib kita budaya, wajib kita war-warkan ya mas sekalian. Agar tidak ada orang mukmin khususnya yang kurang harapannya atau tidak punya harapan untuk masuk surga. Ya, saya sebetulnya dari dulu saya maskan. Jadi sudah niatkan, walaupun saya tidak beritahukan. Tapi dalam hati saya niatkan. Begitu saya minta maaf ya terjun dalam dunia ini, dakwah ini. Saya yang ingin kempenkan semua orang berpeluang masuk surga. Saya kempenkan itu. Hatta orang yang berdosa pun, hatta orang yang tidak buat amal-amal banyak manapun. Setiap orang punya peluang masuk surga. Kempenkan itu. Masuk surga. Maaf ya, jangan sampai jamaah fahami, oh nampaknya dia itu begitu faham murjiah. Bukan. Bukan faham murjiah. Kan memang setiap orang mukmin ini oleh diberi peluang untuk masuk surga. Dan syarat yang Allah tetapkan untuk masuk surga ini rupa-rupanya sangat ringan.
Tentulah ini diperuntukkan khasnya bagi mereka yang punya kemampuan yang terhad. Itu maksudnya bukan murjiah. Kalau murjiah kan orang yang tak kisah larangan kan. Mau sebanyak manapun dosa tanpa minta lama-lama masuk surga. Sedosa, sebanyak dosanya, walaupun tak bertaubat pun masuk surga lah. Ya, bukan begitulah. Mari saya kempenkan maksudnya. Berikan hadis Nabi, basyiru, basyiru, basyiru. Dalam mereka dakwah ni, basyiru, basyiru. Apa basyiru? Gembirakanlah. Berilah kabar gembira kepada audiens. Berilah harapan masa depan. Bahwa mereka masih punya masa depan. Esok masih ada. Hatta bagi mereka yang punya masa silam yang gelap gulita. Itu maksud saya. Hatta kepada mereka yang punya masa silam yang gelap gulita. Sejarah masa silamnya gelap gulita. Selagi aja belum menjemputnya. Beritahu pada mereka. Esok masih ada bagimu. Kamu masih punya hak untuk punya harapan yang cerah di masa depan. Masa depan itu banyak akhirat lah maksud saya. Itu maksudnya basyiru itu. Dan manhaj seperti ini bukan tidak bersanad ya mas sekalian ya. Bukan tidak bersanad. Kalau begitu tak bolehlah kita bagian indar. Siapa kata tak boleh? Indar-indar. Beri peringatan, benar. Bagi amaran bahwa ini dosa, Allah murka, ya. Tapi coba perhatikan ya hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik ya. Yang ada buku, coba dilihat bukunya. Tadi saya nyatakan, sebagai agama rahmah, yang dibawa oleh Nabiur Rahmah, bahwa Islam ini seringkali menyampaikan, memberitahukan ajaran atau amalan, ya, di mana amalan itu sangat, apa saya kata tadi, kejap ya, saya nak shokan ini bateri macam habis nih. Menunjukkan satu amalan yang sepintas selalu amalan itu amalan kecil, mudah, ya macam amalan biasa-biasa sahaja, tetapi dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya dengan pahala yang sangat-sangat besar. Tapi salahnya ada hadisnya ya. Kalau tak ada hadisnya, itu mengarut lah. Seperti ada orang yang itulah, ada hadis-hadis palsu kan, siapa yang baca ini sekian kali, siapa yang baca ini sekali, maka akan mendapatkan pahala sebanyak 70 orang mati syahid. Macam manalah mudah itu. Siapa yang baca ini sekian kali, siapa baca ini sekian kali, pada malam ia masuk surga tanpa hisab. Nah itu, kalau tak ada hadisnya mengarut lah. Jangan. Dan memang ulama hadis telah mengajar kita. Salah satu ciri hadis-hadis palsu itu yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang tak seberapa, tetapi pahalanya melebihi amalan-amalan fardu. Itu salah satu cara mengenal hadis palsu. Tapi jika hadis itu sahih, jangan dikatakan palsu hanya kerana antara amalan dan balasan tidak seimbang. Janganlah begitu ya. Baik, mari kita baca. Muka surat 31 ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini pada Anas bin Malik. Atau asalnya daripada Sulaiman bin Harab, dapat daripada Hamad bin Zaid, dapat daripada Sabit, daripada Anas bin Malik. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain jamaah sekalian, ya.
Sahabat yang datang ini yakni di kalangan Arab Badui. Dia tanya tentang anis sa'ah, tentang kiamat. Mata sa'ah. Bila kiamat ya Rasulullah? Dalam satu riwayat, qama Nabi SAW ila salat. Lalu Nabi berdiri berikan salat karena sudah waktu salat. Falamma qada salatahu qala, setelah Nabi usai salat, rupanya Nabi tidak terus menjawab pertanyaan si penanya tadi, tanya tentang bila kiamat. Nabi baru jawab selepas salat. Usai salat Nabi tanya, "Aina sa'il anil qiyamis sa'ah?" Siapa yang tanya tadi ya? Siapa yang bertanya bila kiamat tadi ya? Tadi ada orang tanya. Kami belum sempat jawab. Siapa yang tanya tadi? Tapi tanya. Siapa orangnya? Faqala rajul, lalu lelaki yang tanya, "Ana ya Rasul." Aku ya Rasul yang tanya tadi. Aku yang tanya. Qala wa ma'adha adatalah. Nah, awak tanya bila kiamat tu, apakah persiapan yang awak dah sediakan? Awak dah cukup bekalankah? Sehingga tanya bila kiamat tu, macam orang tak sabar-sabar. Bekalan untuk hari kiamat tu sangat berat, sangat banyak. Kamu dah cukup ke bekalan? Qala laha, qala la syai'. Orang tu jawab dengan selamba je mas kan. La syai', tak ada ya Rasul. Tak ada bekalan. Dalam satu riwayat yang lain, ma'adatulah min kathirin salatin wala saumin wala sedekah. Aku tak menyediakan bekalan yang banyak berupa solat. Solatku pun bukan banyak mana ya Rasul, hanya yang wajib saja. Solat sunat tak buat. Wala siamin, puasa pun macam juga. Aku bukan jenis orang yang rajin puasa Isnin Khamis. Puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 3 hari, puasa putih. Tak ada. Mengaku ini orang. Wala sedekatin, apalagi sedekah. Kalau dalam bahasa mudahnya lah. Ini orang yang ibadahnya ngam-ngam. Ngam-ngam. Kalau dalam istilah Fatin namanya orang muqtasid. Bukan zalim, bukan sabiqun bil khairat, tapi muqtasid. Ya sedang ngam-ngam aja lah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja Rasul. Walaupun solatku hanya yang fardu, puasaku hanya yang fardu, sedekah hanya yang fardu, hanya zakat. Aku tak ada sunat, tak ada hebat mana orang mereka khatam sampai 3 kali. Aku tak pernah. Apalagi sampai 3 sekali pun bukan tidak. Yang lain qiyamul lail, saya tak pernah ya Rasul. Dia mengaku. Tapi dia nak tahu bila kiamat. Pelik tak pelik orang seperti ini. Sehingga Nabi pun tanya balik, apa persiapan kamu? Rupanya dia punya bekalan setakat itu. Ada dalam satu keterangan jemaah sekalian. Ini orang Arab Badui ya, kalau jamaah cerita tentang Arab Badui ini orangnya memang kasar. Arab pedalaman ya, orang yang kasar. Minta maaf daripada segi sopan santun mungkin dianggap kurang. Sopan santunnya rendah, kurang. Dan daripada segi kepandaian berfikir, dia pun tidak sama dengan orang Arab bandar. Cara fikirnya rendah. Apa adanya. Berfikirnya apa adanya. Jujur, lurus bedul. Minta maaf bahasa saya. Cara fikirnya ini berpikiran polos. Tahu polos? Yang tahu tanya yang tahu. Yang tak tahu tanya yang tahu. Pikirannya polos apa adanya. Tidak, ya bukan seorang intelektual. Bukan seorang pun intelektual, bukan seorang cerdik pandai, bukan seorang penganalisa, bukan orang yang ber-IQ tinggi, dan juga bukan seorang ahli politik. Berpikirnya, tak, apa adanya.
Sebab selama ini kan diberitahu kiamat pasti datang. Kiamat itu huru-hara yang begini, di sana ada gini, di sana ini ada surga, ada neraka, huru-hara kiamat, al-qari'ah, Quran tahu. Al-qari'ah, al-qari'ah, idza zulzilati, itu kiamat belaka. Kiamat belaka. Menakutkan. Nabi pun cerita tentang bila cerita kiamat, menakutkan semuanya. Ini. Jadi bukan orang ini fikir. Ini kalau dalam bahasa awamnya. Ya Rasulullah, selama ini engkau cerita pada kami asyik kiamat. Huru-hara. Di sana ada surga dan neraka. Di sana ada nikmat, ada azab. Masanya bila kiamat tu? Bila? Sebab selama ini ceritanya hanya cerita pasti kiamat, huru-hara, siksa dan masanya bila? Dan dulu tak pernah beritahu bila kiamat. Kan pelik kan? Orang lain tak berani nak bertanya. Ini orang berani bertanya. Itu yang Nabi malah rasa pelik itu. Orang ni berani sungguh tanya. Apa agaknya? Dah siap ke? Apa persiapan kamu, wahai saudara? Cukup ke bekalan kamu? Jawabnya cukup jujur. Lurus pendul. Polos. Tidak mengada-ngada. Ya Rasul, kalau kau tanya tentang persiapan, kami tak banyaklah persiapan. Kalau tanya tentang solat yang wajib sajalah. Puasa wajib sajalah. Yang lain tak adalah. Taklah macam kawan tu mungkin sudah khatam 10 kali baca Quran. Qiyamul Lail dia tak tinggal. Puasa sunat memang rajin. Aku tak macam dia orang, ya Rasul. Oh, dia rajin belajar. Kami tak rajin belajar. Kami ada urusan lain. Maklum ini orang Arab Badui zaman sekalian. Kehidupannya keras. Tetapi ya Rasul, aku yakin bahwa aku sangat mencintai Allah dan aku sangat mencintai Rasulullah. Ya ni engkau. Jamaah sekalian, kalau orang ini bercakap bohong, pasti Allah beritahu pada Nabi. Muhammad, jangan tanya, jangan percaya dia. Dia mengaku cinta aku, dia mengaku cinta engkau, tapi dia itu bohong. Iya kan? Kalau ada orang berbohong pada Nabi, kan Allah beritahu. Ini Allah tak beritahu. Maknanya orang ini jujur. Sangat-sangat jujur. Dia kata, aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Jujur. Dan benar adanya. So itu Nabi menerimanya. Karena Allah juga tidak memberitahu akan kebohongannya dia juga bohong. Subhanallah. Siapa Nabi membuat sahabat kegembiraan, keriangan. Apa jawab Nabi? Faqal anta ma'a man ahbabta. Wahai saudaraku, kalau begitu nanti bila dah berlaku kiamat, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Pelik tak pelik? Memang betul jawapan Nabi tak sama dengan pertanyaannya. Dia bertanya tentang bila kiamat. Tapi Nabi bertanya, Nabi beritahu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Karena orang tadi mengaku sangat cinta Allah, sangat cinta Rasul. Bermakna secara tak langsung, Nabi beritahu pada orang ini, nanti bila dah berlaku kiamat, saudaraku, walaupun ibadah kamu ngam-ngam, tapi karena hati kamu dipenuhi dengan cinta kepada aku, nanti kamu akan di akhirat bersama aku. Allahu Akbar walillahilham. Pertanyaan yang berikan, siapa agak-agak yang tidak suka nanti akan bersama Rasulullah? Semua orang Islam pasti menginginkannya. Bagaimana caranya? Mencintai Rasulullah. Lalu kalau kita, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya kena ikut sunnahnya. Betul. Kena ikut sunnahnya, betul. Perbuatannya betul. Ucapannya betul, tidak tahunya betul. Itu sudah kita ikut. Masalah orang ini, kemampuan mengikuti keseluruhan sunnah Nabi ini tak seberapa mana. Tak kuat, tak ada. Ya bukan yang termampu lah. Kalau ikut sunnah Nabi, maknanya karena Nabi ini malamnya qiyamul lail hingga kakinya bengkak. Itu sunnah Nabi itu. Orang ini kata, ya Rasul, kalau yang sunnah itu kami tak mampu leh. Tapi
kita fikir bahawa sunnah Nabi itu hanya qiyamul lail yang kaki bengkak. Orang itu pun, oh ya jugalah. Kalau itu kau ikut sunnah Nabi, yang lain lah. Aku ikut sunnah Nabi, cara makannya banyak. Yang dia mampu ikuti lah. Yang dia mampu mengikuti. Sunnah Nabi macam mana? Oh, sunnah Nabi pakaian, pakai sapa, suruh kanan dulu, tanggal, kasut, kaki dulu. Masuk tandas kanan, keluar tandas kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan dengan tangan kanan, yang dekat, baca basmalah. Sunnah Nabi itu. Banyak sunnah Nabi ya mas sekalian. Jangan dihadkan, begitu maksudnya. Bila kita bicara sunnah, jangan dihadkan. Mungkin kita hanya mengikuti beberapa sebagian. Tapi masih banyak sebagian sunnah yang kita tak mampu melakukannya. Bagus. Walaupun hanya sebagian sunnah yang kita boleh ikut. Hanya pesanan saya bagi saya sendiri. Jangan hanya kerana kita dah ikut sunnah, sebagiannya saja hakikatnya. Masih banyak sunnah yang kita. Lalu kita mendakwa kita lah yang paling sunnah. Sementara orang lain yang tak ikut sunnah Nabi yang kita ikuti. Orang itu tak ikut sunnah Nabi, yang sunnah Nabi itu kita ikuti, tapi orang tak ikut. Lalu kita kata dia tak ikut sunnah Nabi, sedangkan orang itu mengikuti sunnah Nabi yang lain yang kita tak ikuti. Coba macam mana? Orang itu rupanya hatinya bersih. Sabarnya kuat itu. Allahu Akbar. Bila diuji sabarnya luar biasa. Itu sunnah Nabi yang luar biasa itu. Dia punya ridha kepada qada Allah. Allah kalah kita. Apakah bukan sunnah Nabi? Ridha terhadap qada qadar. Masya Allah. Orangnya pemaaf. Iyalah, dia memanglah. Yang sunnah yang berkaitan dengan ibadah nampaknya dia tak ikut lah. Dia tak buat. Saya buat. Mana saya ikut sunnah, dia tak ikut. Dia tak ikut sunnah Nabi yang kita ikuti. Lalu kita kata dia tak ikut sunnah Nabi. Sedangkan dia mengikuti sunnah Nabi yang kita tak buat. Contoh apa? Dia itu pemaaf. Pemaaf itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Karena dia sangat mencintai Nabi, ia ingin mencontohi Nabi. Apa yang dia boleh buat? Sunnah Nabi mana yang dia mampu buat? Mencontohi Nabi, yakni suka memaafkan orang. Tidak punya sikap pendendam. Seronok bila tengok saudara muslimnya seronok. Sedih bila tengok saudara muslimnya sedih. Itu sunnah yang besar. Itu kaitan di hati. Minta maaf hanya karena mungkin dia tak buat sunnah yang kita lakukan. Lalu kita ikut sunnah. Kenapa mudah sangat? Ini pernah berlaku dan saya nasihati orang ini. Ini pernah berlaku dan tanya saya ya mas sekalian. Tak tahulah mungkin ya kurang faham pelajaran didengar atau salah yang mengajar. Wallahualam saya tidak bersuudzon. Wah, ini macam orang tu teruk lah, tidak ikut sunnah. Ikut sunnah. Saya tanya macam mana tak ikut sunnah. Setakat yang saya tahu dia baik. Orang sangat baik, sangat jujur. Saya kenal baik dengan dia, kata saya. Saya kenal baik dengan dia, sebenarnya saya kenal baik dengan awak. Apa pula macam ni? Ya, dia tu tak ikut sunnah lah. Kan kalau ikut sunnah Nabi, subuh itu tak ada kunut, katanya. Saya kata, saya senyum, ya, iyalah. Itu sebagian yang kata begitulah. Menurut pemahaman dia, subuh tak ada kunut. Tapi dia kunut. Ya. Wah, dah belajar. Macam mana tak ikut sunnah ya? Akhirnya hubungan antara kawan saya dengan B itu sudah madang. Itu tak ikut sunnah. Kita ni ikut sunnah. Kita ikut sunnah. Semua sunnah. Yang dia tu lah ikut sebab subuhnya ada kunut. Jadi bagi dia sudah, sebenarnya saya melihat ada semacam kurang baik lah. Kurangnya dia sudah merasa lebih baik daripada dia hanya karena dia kunut. Mungkin dia yang kunut itu melihat dia tak kunut. Apa? Tak kunut. Orang mana yang tak kunut ni? Ini kan jelas ya. Tengok, itu pun baru selesai. Lalu saya beritahu, ya mungkin menurut saudara, dia tak ikut sunnah Nabi karena dia kunut. Karena menurut saudara yang kunut itu, yang sunnah itu tak kunut. Dan awak sudah sunnah, dia tak sunnah.
Tapi sebenarnya dia juga melakukan ikut sunnah Nabi yang awak tak ikut sunnah Nabi. Dia tanya, "Macam mana tuh? Ini pula saya pula yang." Iya, sebab saya kenal sangat memang. Orangnya pemaaf, tak punya sifat pendendam. Banyak dia disakiti oleh orang lain. Kalau orang lain pasti dia akan membalasnya. Tapi baginya, alah tak apalah. Saya lebih suka memaafkan daripada membalasnya. Lagi pula, kalaupun dia tidak minta maaf, nanti di akhirat Allah akan beri pulang pada aku untuk menuntut bela. Jadi tidak rugi. Aku memaafkan pun tak rugi. Aku tidak terbela di dunia pun juga tidak rugi. Dia tidak meminta maaf, bukan aku yang rugi. Dan itu bukan sekali dua, saya lihat perang itu. Orangnya pemaaf, penyabar. Dan itu sunnah Nabi sangat berat daripada tidak kunut, kata saya. Awak masih nak mengatakan awak lebih sunnah daripada dia hanya karena dia tidak kunut, sedangkan ia mampu bersabar, mampu menghilangkan sifat dendam, mampu memaafkan lebih hebat daripada saudara. Itu akhirnya menangis si Mas Gilan. Oh iyalah, sama dia kenapa? Itulah, cobalah dilihat agak sunnah Nabi itu yang lebih luas. Dan lebih terkejut, dia itu mengikuti sunnah Nabi lebih banyak dari saya, kata saya. Macam Ustaz. Saya kali suruh menghafal 2 juzuk Al-Quran daripada pertama hingga 2 juzuk. Saya tak hafal saya. Okeylah kalau juz amma tu 30 insya-Allah saya hafal lah. Surah Ar-Rahman saya hafal lah, saya tentu. Tapi kalau suruh 1 juzuk, 2 juzuk pertama saya tak hafal. Saya. Dia itu 15 juzuk sudah hafal kata saya. Apakah kamu fikir hafal Quran itu bukan surah Nabi kata saya. Oh iyalah. Dia lebih sunnah. Kalau dari situ lebih sunnah dari saya. Karena dia sudah hafal 15 juzuk. Saya baca kulhu. Saya baru baca kulhu. Saya melihat dia lebih sunnah dari hal ini. Coba kalau kita lihat dari sudut itu, jemaah sekalian. Pasti kita akan sentiasa melihat kekurangan kita daripada orang lain. Ya contoh sahabat ini. Nabi tahu sungguh yang bertanya orang yang tak mampu. Tak punya kemampuan yang lebih untuk mendapatkan bekalan di bangka akhirat melalui solat sunat yang banyak. Nabi, ya ini orang Arab Badui cemana hidupnya berpindah randa, hidupnya keras. Nak sedekah dia bukan orang kaya. Nak puasa macam mana hari-hari berjalan di padang pasir. Kamu ini kuat usroh. Macam mana nak usroh hidupnya dihabiskan untuk kehidupan rumah tangga. Kamarnya 1 hari kena hatam 3 hari sekali kata Quran. Bagaimana mungkin? Dan Nabi faham itu. Tak punya kemampuan untuk itu. Hidupnya di masa banyak digunakan untuk keluarganya. Tetapi ingat, ibadah yang wajib tak tinggal. Lalu Nabi memberi jaminan, ya kalau begitu kamu nanti di akhirat akan bersama aku. Karena kamu mencintai aku. Bukan karena sholatmu banyak seperti aku. Bukan karena puasamu banyak seperti aku. Tapi karena kamu sangat mencintai aku dari dalam perkara yang kamu mampu buat. Allahu Akbar. Sederhana atau tidak coba ajaran Islam segitu? Sederhana aja mas sekalian. Mudah. Tolong dilihat sunnah itu seperti itu. Sunnah itu seperti itu. Sebuah hari saya pernah nyatakannya walaupun sebentar ya. Gaya hidup Nabi ini zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lah sebenarnya. Gaya hidup Nabi lah. Nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari bersama sahabatnya. Keluarga sahabatnya. So, kalau dalam bahasa sekarang lah. Nilai-nilai yang diamalkan. Banyakkan oleh orang kampung sekarang. Bukan oleh orang bandar. Saya ulangi. Gaya hidup Nabi. Yang jadi sunnah Nabi. Kebanyakannya. Sekarang ini banyak berlaku di kampung-kampung oleh orang susah. Bukan oleh orang bandar. Coba, makan Nabi macam mana? Pakai sudu atau dengan tangan? Pakai sudu. Makan Nabi ramai-ramai ataupun seorang-seorang. Mewah-mewah. Ya, sederhana.
Dulu Nabi ada tempat khas atau dengan sahabat yang lain? Khas. Nabi jahit pakaian sendiri. Dulu sahabat tak nampak mana Nabi, mana sahabat. Gotong royong. Itu kan budaya kampung hari ini. Apa kita pikir gaya hidup Nabi SAW ini ya Mas Ian? Gaya hidup Nabi dalam maju pertemuan berada di macam yang kita lihat sekarang. Di ballroom, hotel 7 bintang umpamanya dengan apa kita pikir seperti itu? Walaupun kita tak kata itu salah, saya tak kata begitu. Tapi kalau kita ingin melihatlah Nabi macam mana kalau kita kawan-kawan, lebih banyak dilakukan oleh orang kampung. Gotong royong, duduk kadang satu, makannya sini. Sederhana apa adanya, tak pernah komplain makanan, tak pernah tunggu. Allahu Akbar. Saling membantu, saling dekat. Semangat kejiran yang sangat kuat. Sangat kuat. Itulah sunnah yang sebetulnya dipraktikkan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita tak ikut sunnah. Dalam kehidupan ya maksud saya, berbanding sunnah yang kita ikuti. Boleh jadi. Contoh ini tengok. Dijamin akan menyertai Nabi di akhirat. Bukan karena banyaknya yang akan sholat. Bukan hebatnya berpuasa. Bukan banyaknya bla bla bla. Tapi cintanya pada Rasulullah. Tentulah ia mengikuti sunnah yang dia mampu buat. Orang lain tak, yang orang lain buat, dia tak buat karena dia tak mampu. Dia hanya mampu yang, dan sunnah-sunnah Nabi ini boleh dilakukan oleh siapa. Hatta orang miskin pun boleh ikuti sunnah Nabi. Yang dia mampu lah. Cara duduk Nabi, cara makan kehidupan Nabi sehari, bilik Nabi macam di rumah, dengan keluarganya macam. Itu kan kehidupan orang susah boleh contoh. Cobalah kalau Nabi sehari katalah menggayakan gaya hidup, lifestyle yang, wah golongan ningrat. Macam mana kita yang miskin? Macam masyarakat orang Islam yang kurang ilmu. Wah, Nabi ini bala sehari rumahnya pun penuh dengan protokol lah. Kami tak mampu di Rasulullah, kami orang miskin. Sehingga ramai para sahabat yang ingin menurunkan, merendahkan kedudukannya. Pernah zaman dengar cerita pada persakan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, Umar ini kaya raya. Abdullah pernah menyesal, bukan menyesal ya, macam ya apa istilahnya ya, mengeluh pun bukan, misal bukan, saya tahu istilahnya. Ketika melihat Nabi sering kali sentiasa berkawan dengan orang susah. Nabi ini lebih banyak bergaul dengan orang susah. Bukan tak suka orang miskin. Khasnya pada Ashabus Sufah. Apa kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar? Bapaknya Umar ini kan kaya raya. Tentu anaknya senang. Kata Ibnu ya walah. Aduhai kalaulah aku ini bukan anak kepada Umar. Kalaulah aku bukan anak pada Umar. Apa maksudnya? Maksudnya, kalaulah aku ini bukan anak Umar yang kaya raya, mana anak orang biasa, pasti Nabi, aku lebih senang mendekati Nabi. Nah, pasti Nabi lebih suka dekati aku. Dia berhayal, kalaulah aku dahulu tak jadi anak Umar yang kaya, tapi jadi anak orang miskin. Sampai begitu sekali. Subhanallah. Sehingga para sahabat yang kaya raya pun menurunkan lifestyle dia kalau istilah sekarang. Dia turun, tak mau protokol sana, tak mau ini, tak mau pakaian pun ala kadar. Dan memang begitu. Ajaran Nabi ajaran yang rahmat. Boleh diikuti hatta lapisan paling bawah. Peluang masuk sangat besar. Karena ajaran Nabi ini aja yang boleh dilakukan. Yang paling mudah. Tapi ganjarannya tidak kalah besarnya. Setelah Nabi memberitahu, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dalam satu riwayat, qala Anas yang merekan hadis ini, yang mendengar ucapan Nabi ini, wa nahnu kadzalik. Dan kami seperti itu. Maknanya orang yang akan bersama Nabi bukan hanya Badui itu saja, kami pun. Kalau Badui nanti akan menyertai Nabi karena cinta pada Nabi, kami pun akan bersama Nabi karena kami mencintai Nabi. Kata Anas, fafarihna yauma idzin farhan syadida. Saat itu kami bergembira. Sangat bergembira.
dan kami tidak pernah bergembira melebihi daripada kegembiraan kami pada masa itu. Allahu Akbar. Fama farina bi syai'in farhana bi qouli Nabi SAW anna anta ma man habbabta. Kami tidak pernah bergembira dan gembiraan melebihi daripada kegembiraan kami semasa kami mendengar jawaban Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Fama ra'aitu farihal muslimun ba'dal Islam farham bihada. Kata Anas, ya, ini bukan ucapan Nabi. Anas yang mereka hadis ini. Dan kami melihat. Dan kami tidak melihat orang Muslim bergembira dengan keislamannya. Selepas itu, sebenarnya kegembiraan mereka kerana berita ini. Cukup mudah untuk yang menyertai Nabi di akhirat. Tanamkan cinta. Sungguh pun ibadah ngam-ngam, tanamkan cinta. Sebaliknya, ibadah dari segi zahir luar biasa dahsyatnya. Wah, banyak. Tapi dalam hati tak ada rasa cinta. Dan cinta itu tak boleh tipu, ya sekalian. Tak boleh tipu. Apa akhirnya komentar Anas? Qala Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, aku akan terus tanamkan rasa cintaku kepada Nabi. Wa Abu Bakrin, aku akan mencintai Abu Bakar. Wa Umar, aku akan mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Dan aku berharap dengan cintaku pada mereka ini, aku nanti akan dihidupkan bersama mereka, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun amalan aku tidak sama dengan amalan mereka. Apa salah? Amal ibadah aku memanglah jauh di bawah amal Abu Bakar, amal Umar. Tapi aku berharap dengan cintaku pada mereka, nanti di akhirat satu rombongan. Saya itu mencintai orang-orang di antara itu perlu. Cintai Abu Bakar, cintai sahabat Nabi, cintai tabi'in, cintai ulama, cintai Imam Abu Hanifah, cintai Imam Asy-Syafi'i, cintai Imam Malik, cintai Imam Abu Hanifah, cintai Imam Nawawi, cintai Imam Al-Ghazali. Terlepas dari kekurangan karena manusia biasa, jangan difitnah. Kalaupun kita nampak kekurangan, jangan dibesar-besar kekurangan, sehingga orang menjadi kurang respect kepada imam ini. Hati-hati, saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Imam Ghazali, dan yang kita ini yang terkenal adalah Ya Ulumuddin, kan? Yang telah ditahrir sana sini banyak hadis-hadis yang tidak mampu tidak dijangkakannya. Betul? Betul. Terlepas dari kekurangannya, beliau ada kelebihan. Jika kita nak menerangkan kekurangannya, jangan sampai keterangan kita, penyakit tentang kekurangan beliau ini, dan kepada orang lain, menyebabkan pendengar itu kurang respect, hilang hormat, tak sabar. Ini pernah saya alami. Ada orang tanya pada saya, agak lama, Ustaz, boleh tak saya baca kitab Ihya Ulumuddin? Bayangkan. Dari pertanyaan itu saya faham. Ini mesti orang yang dapat fahaman yang salah. Boleh tak kita membaca Ihya Ulumuddin? Sebab kata Ihya Ulumuddin, ya saya ini jenis orang yang kadang jawabannya lebih dahsyat. Jadi saya jawab, jangan Ihya Ulumuddin, katanya. Saya masih belajar dulu, saya disuruh belajar buku tentang sosialisme. Saya diajar untuk baca buku sosialisme. Ya apa salahnya membaca? Tapi katanya kita itu banyak hadis palsu. Tengok. Hanya karena ada beberapa hadis palsu dan itu jelas jelaskan, kemudian kita nafikan kehebatan. Oh, itu salah. Hormati, cintai para ulama. Terlepas dari kekurangannya. Karena amal kita walaupun tak sama dengan mereka, kita harapkan kita cintai para sahabat, cintai para tabi'in, cintai para salafus soleh, cintai para ulama kholaf yang alim, cintai. Orang yang dari segi ibadah mungkin kurang berbanding kita. Dari segi sholatnya mungkin kurang daripada kita, di bawah. Daripada Al-Quran mungkin kurang. Tak boleh jadi ia punya kelebihan.
Bukan pada kelebihan. Dari segi tawadhu'nya. Dari segi syukurnya. Dari kesabarannya. Coba. Alangkah hinanya kita. Tidak menghormati orang yang jauh lebih sabar, lebih syukur, lebih reda daripada kita. Hanya karena dia kita pandang kurang dari segi sholatnya umpamanya. Inilah manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Bila kita melihat kekurangan diri kita dan tidak melihat kelebihan orang lain, pasti akan timbul rasa cinta pada orang itu. Sesama muslim maksud saya, sesama muslim. Dan itulah. Jadi kalau kita ingin ditemukan keluar dengan orang yang zumratul mukminin wal muslimin, abiyak musalin, cintai mereka. Doa kita pun pada orang mukmin, Rabbana filana wali ikhwanil sabaquna bil iman. Wala ta'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Kan gitu doa yang ajar. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang mukmin yang telah mendahului kami. Tengok. Orang mukmin yang terdahulu kita tidak semuanya sempurna, tidak maksum, pasti dosa, pasti salah. Kesalahan kita pohonkan keampunan. Ya Allah, janganlah engkau letakkan dengki, iri dalam hati kami kepada sesama muslim yang masih hidup. Pada yang masih hidup, jangan ada rasa dengki. Kepada yang dah meninggal, pohonkan keampunan bagi dosanya. Hebat orang mukmin seperti itu. Itu ajaran Allah ya dalam Al-Quran. Bukan yang dah mati kita korek-korek kesalahannya agar orang menjauhinya. Kepada yang muslim pula kita tanamkan kedengkiannya. Apa yang ada dalam hidup. Tolong. Mari kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah secara bertanggung jawab. Tanpa kepentingan apa-apa, kecuali karena Allah. Mudah-mudahan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.